bagaimana soal yang dikembangkan Puza. Oke, Oke, Bu. kita lihat soal yang dikembangkan Puza dan silahkan feel free to comment ya, Puza ya. Oke, Bu. Jadi, makasih Bu atas kesempatannya. Jadi di sini saya mendapati bagian di aljabar untuk mencari permasalahan kontekstual sebagai titik awal pembelajaran di aljabar dengan pendekatan PNRI. Jadi saya di sini menggunakan konteks daftar harga Misway cabang Bukit Unsri Palembang. Untuk materinya itu persamaan linear satu variabel di kelas 7 di fase D. Jadi untuk rancangan LKPD-nya di sini saya lampirkan juga capaian pembelajarannya dari sumber itu peserta didik dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena saya hanya mengambil persamaannya saja, maka saya buat jadi atau pecah lagi jadi sub CP-nya itu peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Untuk tujuan pembelajarannya ada tiga. Peserta didik melalui LKPD ini dapat menjelaskan konsep dari variabelnya menggunakan bahasa sendiri. Lalu mereka juga diharapkan dapat memahami karakteristik dari persamaan linear satu variabel. Dan juga mereka dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan persamaan linear satu variabel tadi. Jadi ini untuk eh, persoalannya, Bu. Jadi di sini ditampilkan daftar harga Miswe Bukit Unsrinya. Nah, sebenarnya harga Miswe itu kurang lebih sama saja sih, Bu, antar cabang. Tapi ini konteksnya lebih ke dekat dengan wilayah sekitar kita. Jadi untuk persoalannya, BHQ memiliki seorang kakak perempuan bernama Zahra. Karena Zahra baru memasuki hari pertama sebagai mahasiswi, kedua orang tuanya bersemangat untuk mengajak Baihaqi menjemput dia di Unsri Bukit. Jadi kedua orang tua Baihaqi sama Baihaqi ini mereka bertiga itu mau menjemput Zahra pulang kuliah di Unsri Bukit. Nah, mengetahui jam kuliah si kakak Baihaqi ini belum usai, jadi Baihaqi mengajak kedua orang tuanya ini untuk membeli es krim dulu di Miswe dekat Bukit tadi. Dan Baihaqi pun berinisiatif untuk memesankannya secara mandiri. Jadi Baihaqi yang turun dari mobil dan ingin pesan untuk kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Nah, itu persoalannya. Untuk permasalahannya, sang ayah pun memberikan uang ke dia, ke Baihaqi, sebesar 50.000 selembar. Nah, Baihaqi ini dibebaskan untuk memesan sesuai keinginan. Untuk pesanan kedua orang tua dan kakaknya, mereka minta disamakan saja untuk bertiga. Jadi misalnya, eh eh, misalnya pesanan A, ya udah kedua orang tua sama kakaknya itu pesanannya A semua. Nah, ayahnya ini berpesan agar uang 50.000 selembar tadi itu bisa cukup untuk membayar parkir mobil juga karena mereka naik mobil kan Bu, yang diketahui sebesar 3.000 rupiah. Karena BHQ sudah sangat menginginkan menu misue ice cream yang mana yang di pertama ini, misue ice cream 8.000 ini dia harus memperkirakan pesanan keluarganya supaya semuanya pas di budget. Jadi permasalahannya itu dia sudah menginginkan menu misue ice cream yang 8.000 ini, jadi yang harus dia lakukan itu adalah memperkirakan pesanan keluarganya, kedua orang tuanya dan kakaknya supaya 50.000 ini pas untuk es krim mereka berempat atau pesanan mereka berempat juga untuk biaya parkir mobil tadi. Nah, untuk aktivitas yang pertama itu kan kita lihat di menu ini di foto daftar harganya ini kan banyak menu dengan harga yang sama ya Bu, harga yang kembar. Ke 16.000 ini ada boba sundae, peach Alberti, mocha, milkshake dan juga Hawaii dan juga 16.000 ini ada banyak, 20.000 ini juga ada banyak. Nah, jadi ada banyak menu yang mempunyai harga sama. Coba eh, kita minta ke siswa untuk buat tabel untuk mengelompokkan mereka berdasarkan kesamaan harga. Jadi di sini sebenarnya untuk mempermudah aja sih Bu, nanti kalau misalnya Baihaqi udah nemu nih eh, pesanan yang kira-kira pas untuk mereka, untuk keluarga mereka bertiga dengan harga sekian, jadi bisa dilihat misalnya di tabel di kolom dengan harga sekian itu ada ada menu apa aja gitu Bu. Jadi si Baihaqi ini bisa tinggal milih gitu. Karena ini tadi kan banyak harganya yang kembar. Nah, untuk tabelnya ini kita bebaskan siswa untuk buat dalam bentuk atau misalnya kolomnya itu di atas atau kolomnya itu di kiri. Yang penting semuanya itu nanti dikelompokkan gitu Bu untuk seluruh menunya berdasarkan kesamaan harga tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut siswa itu apa sih langkah pertama yang harus dilakukan Bayi Haki?
membeli pesanannya atau menyingkirkan uang parkir. Apakah kamu ada ide lain? Sebutkan saja. Nah, sebenarnya ini nih karena ini kan konteksnya kelas 7 SMP ya, Bu. Jadi bisa juga melatih melatih kelogisan siswa tersebut. Karena kan sudah dikasih kode kalau misalnya uangnya ini kan 50.000 selembar. Kalau misalnya mau nyingkirkan uang parkir itu kan mau nggak mau uang parkir kan cuma 3.000, mau nggak mau dia harus tukar uang dulu kan dengan penjual miswenya. Kan nggak mungkin dia ngucuk-ngucuk datang ke kasir untuk minta tukar uang dulu. Jadi yang harus pertama yang dilakukan ialah membeli pesanannya dulu. Membeli pesanan yang sudah diketahui kalau misalnya BH kini mau miswe ice cream tadi gitu. Jadi sebenarnya ini juga termasuk pertanyaan terbuka sih Bu. Jadi nggak ada rubrik kunci jawaban atau gimana. Cuma hanya ingin ngelihat dari eh, sudut pandang siswanya aja. Nah, jadi eh sebaiknya si Baihaqi ini membeli pesanannya terlebih dahulu yang miso es krim tadi. Untuk pertanyaan nomor dua, tuliskan apa saja pengeluaran Baihaqi beserta jumlahnya masing-masing. Pengeluarannya tadi kan ada misue ice cream punyanya dia, terus ada 3 pesanan untuk keluarganya sama biaya parkir tadi kan Bu. Nah, untuk misue ice cream ini sudah bisa disebutkan jumlahnya ada 8.000, ditambah terus biaya parkirnya ada 3.000, ditambah ada yang belum kita ketahui nih, yaitu pesanan bertiga untuk keluarganya tadi. Nah, jadi untuk pesanan keluarga bertiga tadi itu siswa mungkin akan kebingungan dan mungkin akan tetap meninggalkan tulisan pesanan untuk kedua orang tua bayi haki dan kakaknya karena dia juga nggak tahu jumlahnya berapa kan Bu. Jadi mungkin bakal tetap ditinggal jawabannya tetap kayak gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 3 tadi dari jawaban nomor 2, pengeluaran apa yang belum diketahui? Maksudnya yang belum diketahui besarannya, jumlahnya, dan simbolkan itu dengan sesuatu sesuai keinginanmu. Karena tadi kan pesanan kedua orang tua dan kakaknya itu belum diketahui, maka kami minta siswa itu untuk menyimbolkannya. Mungkin untuk simbol ini sebenarnya termasuk pertanyaan terbuka juga karena kita nggak mau langsung meminta mereka kayak menyimbolkan dengan huruf, tapi bisa juga mungkin dengan gambar atau dengan bulat. Yang penting mereka tahu kalau misalnya itu sudah mewakili dari pesanan kedua orang tua dan juga kakaknya itu. Nah, di sini ada instruksi juga untuk ingat pesanan kedua orang tua dan kakaknya sama. Jadi, ini nanti mungkin bakal ada 2 kemungkinan, Bu. Yang pertama itu kemungkinan simbol yang mereka buat, yang simbol yang siswa buat itu sudah mewakili ketiga pesanannya. Karena kan pesanan kedua orang tua dan kakaknya itu sama. Atau kemungkinan yang kedua, simbol yang siswa buat itu mewakili satu saja, mewakili satu pesanan saja. Karena sama tadi mungkin jadi siswa kalau misalnya udah berpikir jauh itu bisa dikali dengan tiga-tiga, dikali dengan simbol yang mereka buat tadi. Jadi ada 2 kemungkinan sebenarnya, Bu. Kemungkinan simbolnya itu mewakili sudah 3 pesanan atau baru 1 pesanan. Terus untuk yang pertanyaan keempat, tadi ada statement dia harus memperkirakan pesanan keluarganya supaya semuanya pas di budget. Nah, sesuai pernyataan di atas, hubungkan total pemasukan dan pengeluaran bayi haki saat itu ke dalam suatu model matematika. Ini maksud memperkirakan supaya semuanya pas di budget. Arti pas di budget itu kan berarti eh, pengeluaran dan pemasukan yang didapat itu kan sama Bu, alias sejalan, alias tidak ada tidak ada kelebihan ataupun kekurangan, alias semuanya pas di budget. Oleh karena itu, eh, soal ini berharap supaya siswa itu bisa memodelkan total total pemasukan dan pengeluaran tersebut ke dalam suatu persamaan. Karena total pemasukan harus sama dengan total pengeluaran tadi. Jadi diharapkan supaya siswa itu dapat langsung memodelkan 8.000 ditambah 3.000 biaya parkir tadi, ditambah simbol yang sudah mereka buat tadi itu sama dengan total uang yang didapat yaitu 50.000. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, temukan nilai dari simbol sebelumnya. Karena tadi mereka udah ketemu model matematikanya, udah tahu kalau itu persamaan, jadi eh, mereka bisa mengoperasikan persamaan tersebut dengan cara di apa dihilangkan masing-masing. Maksudnya
dipindah ruaskan ataupun ditambah untuk kedua ruas ataupun dikurangi kedua ruas sehingga tersisalah nanti untuk di ruas kiri itu hanya simbolnya saja dan di kanan itu sudah dapat hasilnya yang mewakili nilai daripada simbol itu. Nah, jadi untuk eh, nilai dari simbol tadi kan kita dapat 8.000 tambah 3.000 sama dengan 11.000 ya, Bu. 11.000, 50.000 dikurangnya simbol itu mewakili satu pesanan, 39.000 itu artinya X-nya itu sama dengan 13.000. Artinya untuk satu pesanan itu 13.000. Nah, jadi dari situ kesimpulannya pesanan keluarganya, orang tua dan kakaknya itu adalah, ini maksudnya nama menunya. Karena kita tadi dapat untuk nilai simbolnya itu 13.000. Saya memang sengaja di sini buatnya 13.000 karena supaya mereka juga tidak pusing memilih untuk pesanannya. Jadi di sini 13.000 cuma ada menu Jasmine Tea with dua toppings ini. Jadi diharapkan mereka bisa mengarah ke situ menu Jasmine tadi, sebab sisa uang tersisa itu tadi Bu, 39.000 untuk mereka bertiga. Jadi nanti sebenarnya eh, kita lihat juga mereka jawabnya itu untuk simbol itu menyatakan satu pesanan atau sudah tiga pesanan. Untuk pertanyaan nomor 6, simbol yang nilainya kita cari tadi merupakan sebuah variabel. Jadi apa itu variabel? Nah, di sini eh, diharapkan siswa itu dapat menyatakan bahwa variabel itu adalah suatu perwakilan atau suatu simbolnya itu sendiri yang mewakili suatu nilai atau suatu nilai yang tidak diketahui. Mungkin akan ada banyak kemungkinan siswa menjawabnya, tapi pada dasarnya seperti itu, Bu, untuk variabelnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, jika biaya parkir ditiadakan, maka nilai simbol itu pun ikut berubah. Akan tetapi ia masih dikatakan sebagai variabel. Apakah kamu tahu alasannya? Karena misalnya biaya parkir ditiadakan, jadinya 3X sama dengan 50.000 dikurang 8.000 aja kan, Bu. 3X sama dengan 42.000. Artinya X sama dengan 14.000. Nah, itu X-nya kan awalnya tadi 13.000 dan ini ikut berubah jadi 14.000. Tapi X ini masih bisa kita katakan sebagai variabel. Artinya variabel itu berubah-ubah nilainya tergantung kondisi. Nah, nanti di sini siswa diharapkan bisa mengekspor atau berpikir gimana eh, kenapa variabel itu bisa berubah-berubah nilainya dan tergantung kondisi itu kenapa alasannya. Yang penting mereka tahu kalau misalnya variabel itu konsepnya seperti itu, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, setelah memahami konsep variabel dari soal-soal sebelumnya, jelaskan model apa yang dibentuk pada jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4 tadi kan hubungkan total pemasukan dan pengeluaran alias persamaan total pemasukan dengan pengeluaran dan itu merupakan suatu persamaan linear satu variabel. Nah, jadi diharapkan setelah mereka tahu dari konsep variabelnya itu sendiri, eh, siswa itu bisa tahu kalau misalnya variabel yang dimasuk ke dalam suatu persamaan itu dinamakan persamaan linear satu variabel. Seperti itu, Bu. Maaf kalau kepanjangan, Bu. Oke, bagus sekali Puza. Ibu dahulukan untuk teman-teman mahasiswa ya. Kalau ada yang mau kasih masukan untuk Puza, dipersilakan. Ada? Nah, kita tanya, mungkin itu Puspita. Ada komen nggak? Della dan Vera. Izin nanya Ibu, Silakan. Langsung saja atau Puza atau ke kan Ibu. ke Puza. Tadi yang Oke. untuk cerita soal yang di atas, yang bagian misuk. Nah, bagian cerita Baihaqi itu tuh emang nyata atau karangan? Oke, untuk ceritanya itu sendiri karangan, tapi kami saya ngambil konteks di kehidupan sehari-hari gitu, adalah Ada lagi, Della? Ya, bingung Bu, karena kan
yang sepengetahuan Dela, kalau RI kan beneran, kalau karangan ini gimana, Bu? Oke. Nah, ya ini kalau yang dibawa oleh Puza ini situasinya itu ada yang sebenarnya di sini ada menu Miswe dan permasalahan serupa ini bisa jadi pernah dialami oleh seseorang, bukan sesuatu yang ya mungkin sebenarnya agak ini juga ya, agak tricky juga bagaimana mengemas permasalahan ini supaya kelihatan seperti sesuatu yang apa ya, masalah sehari-hari gitu ya, bukan masalah yang diadakan tapi nggak sesuai dengan yang sehari-hari. Nah, tapi kalau menurut saya, ini kalau misalnya ada seperti cerita bayi Haki ini ya, yang menunggu kakaknya ini, dia membeli es krim di Mishwe, kemudian ada tiga keluarganya yang lain, kemudian eh, apa namanya dia cuman ada uang 50.000 dan ini harus cukup untuk parkir, cukup untuk semua belanjanya gitu ya. Kayaknya ini sesuatu yang bisa saja terjadi karena di dunia nyata itu kadang-kadang kita untuk membeli sesuatu juga tergantung dengan uang saku. Wah, pada saat itu bisa jadi gitu ya. Misalnya kita hanya punya uang 20.000, kita pengen jajan untuk hari itu dan itu pun sudah harus untuk parkir atau kita punya constraint yang lain. Misalnya kita harus beli makan juga misalnya dari uang tersebut yang mana yang cocok dipilih itu bisa saja terjadi permasalahan yang seperti ini. Nah, ini yang saran dari Ibu ini menurut Ibu tadi Puza udah sebutkan ini pertanyaannya termasuk open question ya. Jadi jawabannya nanti bervariasi tergantung dengan kondisi yang dipilih oleh siswa. Nah, ini kalau Ibu ingin saran, jadi kalau tadi itu sepertinya Puza fokus untuk mencari nilai variabel X, berapa X-nya itu sehingga nilainya pas ketika dijumlahkan menjadi 50.000. Gitu ya, Puza ya? Kalau menurut Ibu, Iya, Bu. Soalnya Puza juga mau rencananya buat kayak kemungkinan kalau misalnya ayahnya boleh, kalau misalnya ada sosok. Cuma nanti bakal bercabang-cabang lagi gitu, Bu. ya, nggak apa-apa. Justru dalam PMRI itu, dalam pendidikan matematika realistik, kalau ada intertwinement itu justru lebih baik. Jadi kita kaitkan ini tidak hanya di persamaan linier satu variabel, tapi juga ada di pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi bisa mana saja ini yang mungkin dibeli gitu kan. Jadi mereka sekaligus memikirkan apa saja yang bisa dan apa saja yang tidak bisa gitu mungkin. Jika misalnya di sini ada menu yang harganya nggak cocok, nah mungkin bisa kita tambahkan lagi pertanyaan untuk aktivitas berikutnya. Bisa nggak dia membeli ini dan ini misalnya gitu. Atau membeli ini untuk semua orang, menu tertentu untuk semua orang ini. Nanti dia akan menghitung juga apakah cocok atau tidak dengan uang yang ia punya gitu. Nah, tadi Ibu ada pengen lihat yang di bagian simbol tadi, menyimbolkan tadi. Nah, ada nomor 3 ya. Dari jawaban nomor 2, pengeluaran apa yang belum diketahui? Simbolkan itu dengan sesuatu sesuai keinginanmu. Nah, ini kalau misalnya siswa ini baru pertama kali belajar persamaan linear satu variabel, ini mungkin siswa itu bingung simbol bagaimana gitu. Saran Ibu ini mungkin kita sediakan kotak aja, sepertinya kita lebih tepat, lebih enak kita kasih kotak kosong gitu, atau lingkaran, kayak Puja tadi bilang, misalnya ini sudah diketahui berapa tadi 8.000 ya 8.000 ditambah 3x sama dengan 50.000 gitu ya. 8.000 tambah 3.000 juga, Bu. Yang Oh biaya iya iya iya. parkirnya 8.000 untuk tambah. parkir tambah 3.000 ditambah 3 kali sesuatu kotak kosong misalnya sama dengan 50.000. Nah mungkin mereka di situ mulai dihitung-hitung nih, dalam menghitungnya bisa jadi mereka guessing, menebak-nebak gitu kan, atau melakukan kalkulasi sederhana, terus dicocok-cocokkan nilainya, oh segini. Iya, boleh-boleh saja itu salah satu strategi menyelesaikan soal. Apapun strategi siswa untuk jawab soal itu kita perkenankan, tapi berikutnya nanti baru kita arahkan. Jika ini jika sesuatu yang kosong ini kita simbolkan dengan nilai yang lain, bisa juga loh gitu.
Nah, kalau kalau terus untuk yang kata-kata nomor 4 ini, ada kata pas di budget. Dia harus memperkirakan pesanan keluarganya juga supaya, mungkin lebih tepat, supaya harga menu maksimum, atau kayak gini, berapa harga harga maksimum atau berapa harga menu yang bisa dipilih atau yang bisa dibeli agar total pesanan dan juga uang parkirnya tepat 50.000. Nah, kayak gitu itu mungkin lebih mudah diikuti oleh, lebih mudah dipahami oleh siswanya. Selebihnya menurut Maaf, Ibu sudah bagus. Mm-mm. maaf, Bu. Tadi terputus-putus. Yang terakhir itu gimana, Bu? Oke. Yang terakhir itu tadi Ibu ulangi lagi. Ini lebih, kata-kata pas di budget ini kita ganti, misalnya eh, dia harus memperkirakan pesanan keluarganya juga supaya menu yang dibeli tidak melebihi uang yang ia miliki. Atau tepat, atau ini ya, menu yang dibeli tepat, beserta dengan uang parkirnya tepat 50.000. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya bisa jadi, apakah bisa dia membeli yang lain dengan uang 50.000 itu? Ya, mungkin baru muncul variasi-variasi yang lain. Jadi Cukup jelas tidak atau apa ya, Bu? terputus-putus? Jelas, Bu. Jadi tidak apa ya, Bu? Langsung kasih petunjuk supaya semuanya tepat 50.000. Nggak apa-apa. Tepat 50.000 kan juga arti lain dari pas di budget itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau penelitian yang sesungguhnya, untuk ketepatan pemilihan kata ini bisa kita uji dalam small group misalnya ya, kalau kita melakukan penelitian pengembangan atau design research. Nah, itu ada tahapan sebelum kita masuk ke real class eksperimen ya. Sebelum kita mengimplementasikan langsung bahan ajar yang sudah kita kembangkan ini, semuanya melalui uji. Ada uji validasi ahli, mungkin juga termasuk small group itu juga salah satu cara untuk memvalidasi. Nanti kita lihat apakah makna dari pas di budget ini menimbulkan miskonsepsi bagi siswa atau tidak. Nah, kadang-kadang kata-kata yang kita pilih di sini ada yang tidak bisa dipahami siswa gitu. Harus kita ganti dengan kata-kata yang lebih familiar dengan mereka. Oke, cukup jelas, Bu. Oke, kayaknya itu saja dari Ibu. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti Puza bisa langsung dimodifikasi lagi ya LKPD-nya, disusun di mana tempat ia harus menuliskan jawabannya. Kalau LKPD kan di situ juga ia bekerja ya, siswanya bekerja. Dan kemarin lupa Ibu sampaikan di kelas Palembang, kalau bisa LKPD itu diiringi oleh modul ajar atau Oke, siap. RPP-nya. Terima kasih, Bu. Oke. Berikutnya, terima kasih ya Puza ya. Berikutnya kita pilih dari kelas Indralaya. Ada yang sudah siap? Saya belum buka-buka lagi di drive-nya. Apakah sudah ada atau belum? Oke, ada yang sudah ini. Ada yang mau volunteer atau kita pilih? Kalau tadi kelompok aljabar, coba kita cari kelompok yang lain. Oh, bilangan masih kosong. Data dan pengukuran masih kosong. Baru Gina ini yang sudah upload. Gina bersedia dibahas soalnya? Silakan Gina. Ibu saya mau cari yang bisa bantu share screen dulu, Bu. Oke.
Ada? Kalau tidak ada, Ibu bantu share screen boleh juga. Oh, tapi menghilang ini filenya, Gina. Untuk revisi soal yang sudah dikembangkan tadi, itu yang pertama kali dikembangkan biarkan aja ya di folder pertemuan ke-10. Nanti kalau ada revisinya, tinggal kita tambah lagi di folder pertemuan 11. Oke, silakan Gina. Untuk teman-teman yang lain, silakan diperhatikan. Dimohon nanti masukannya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini kita langsung dimasukkan ke LKPD-nya. Boleh dikejar ayat. Di sini ada kompetisi dasarnya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dalam kehidupan nyata. Terus ada indikator pencapaian. Yang pertama itu mengidentifikasi bentuk SPLTP dari masalah sehari-hari. Kedua, memecahkan SPLTP menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Ketiga, menerapkan SPLTP untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya, C. Tujuan pembelajaran setelah mengasuhi kegiatan dalam LPPD ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk SPLTP dari masalah nyata. Kedua, mendasarkan SPLTP menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau gabungan. Hingga menerapkan konsep SPLTP untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Di sini kita langsung ke soal setelah soal cerita. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita harus menentukan harga suatu barang yang tidak diketahui berdasarkan berbagai kombinasi barang tersebut. Sistem persamaan linear tiga variabel memungkinkan kita untuk memodelkan situasi ini dan menemukan solusinya secara matematis. Di sini ada kamu dan dua temanmu pergi ke toko. Di sana kamu melihat promo paket sunlight, soklin lantai, dan soklin cair pakaian. Namun harga per barang tidak tertera secara langsung, melainkan total harga dari promo kombinasi dari beberapa barang yang dibeli. Dengan bantuan gambar, kamu perlu mencari harga satuan dari setiap barang. Di sini kita ada gambar, gambarnya itu buat sendiri. Nah, untuk perintahnya itu, perhatikan gambar di atas. Dari informasi pada gambar, tentukan harga satuan dari satu botol sunlight, satu botol soklin lantai, dan satu botol soklin cair pakaian. Yang merah-merah itu soklin cair pakaiannya, kalau yang untuk biru dan kuning itu untuk soklin lantai. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui dari gambar tersebut. Nah, di gambar tadi kan juga dituliskan kalau ada tulisan paket A, paket B, paket C. Jadi di sini Gina sudah buatkan contohnya kalau untuk paket A itu 2 soklin lantai plus 1 soklin cair pakaian dan 1 sunlight. Jadi peserta didiknya bisa mengisi untuk paket B dan paket C. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu buat permisalan menggunakan variabel yang menyatakan nama barang. Ini juga sudah dicontohkan, misalnya X itu soklin lantai, Y-nya itu soklin cair pakaian, Z-nya itu untuk sunlight. Nah, langkah ketiga nyatakan Gina suaranya hilang, Gina. Tampaknya juga ini ya, terpental ya dari Zoom.
Oke, kita tunggu sebentar. Oh, oke, ternyata Gina belum bisa join kembali. Oke, ini di record juga ya. Nanti kan bisa di-share ke Ginas. Kalau ada masukan dari teman-teman yang lain, ada nggak masukan dari beberapa teman yang lain? Dipersilakan ya. Nanti kita serahkan recordingnya supaya ditonton oleh Gina. Ya, Nah, coba kita kembali lagi ke permasalahan awal. ada keju gak, Mama? Hah? Nah, di sini ya. Nah, ini yang lagi-lagi ini kayak real apa nggak real? Kalau kalian belanja di supermarket, suka ada nggak promo yang seperti ini? Ya, kadang-kadang ada ya, tapi untuk mendapatkan informasi harga masing-masingnya itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Kita bisa datang langsung ke rak yang dituju gitu kan. Pasti ada info tentang harga produk tersebut langsung pada rak yang meletakkan bukan bukan yang paket-paket ini yang langsung ke masing-masing item yang dijual tersebut. Nah, ini kalau dari pemilihan permasalahannya ini kurang real ya, dan ini juga kalau kita lihat dari prinsip activity, nah tadi ini pas yang Puza juga kurang kita kaitkan ya dengan prinsip activity-nya ini, apa ini juga activity-nya ini kurang muncul ya, yang mereka yang dilakukan siswa ini cenderung langsung menyelesaikan soal ini tanpa ada sesuatu yang mereka lakukan gitu ya, aktivitasnya itu kurang kaya gitu ya. Nah, ini mungkin ada solusi nggak untuk teman-teman yang lain ini diapakan atau bagaimana caranya memulai starting point-nya ini agar lebih kaya dan ada aktivitas pembelajaran, ada aktivitas yang lain yang dilakukan oleh siswa selain langsung menghitung jawabannya. Ibu, mau ngasih ide, Bu. Oke, dipersilakan. Eh, Karena aku menurut kurang Putri tahu itu namanya. apa? Menurut Putri itu lebih baik kalau misalkan diganti diskonnya itu pakai persen, Bu. Kayak berapa persen gitu diskonnya. Itu kan ada paket A, paket C itu dikasih harga aslinya gitu, Bu. Terus kayak yang Puza tadi di apa namanya kan dibatasin tadi ada budgetnya. Ini kan nggak ada budgetnya gitu atau ditambahin tanggalnya tanggal berapa habis promonya gitu. Mereka nanti nentuin harinya juga. Kalau mereka ngabisin uangnya berapa untuk hari ini atau ini dan kebutuhan yang mereka tuh lagi apa yang habisnya Ibu. Mungkin kayak itu juga Bu perlu Bu ditambahin Oke, itu jadi ditambah ada diskon ya. materi persennya. Iya, Oke, mungkin ada ditambah juga mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Oke, ada lagi saran yang lain? Terima kasih sarannya untuk Putri Aulia. Mau izin ngasih saran, Bu. Oke, silakan Dela. Bis, biasakan kalau di Alfamart atau Indomaret tuh kan ada kalau beli satu gratis satu. Nah, seandainya kalau di paket A itu emang kayak soklinnya satu, terus sunlightnya satu,
dengan harga yang 75.000. Terus untuk paket selanjutnya itu kalau kita belinya masing-masing, tapi ada di promo kalau seandainya di sana itu ada promo beli satu gratis satu. Terus kalau Soklin yang merah ini misalnya ada diskon berapa? Kalau misal beli masing-masing untuk itu mana yang lebih menguntungkan? Paket yang kalau langsung yang paket A ini atau yang keduanya? Oke, berarti kita tambah lagi ya, tidak hanya menghitung harga masing-masing produknya, tapi juga mana yang lebih menguntungkan gitu. Dan kita tambah dengan promo-promo yang lain yang seperti Dela sampaikan tadi beli satu gratis satu gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, belum ada lagi. Kalau begitu kita cukupkan ya untuk soal yang dikembangkan oleh Gina. Berikutnya ada lagi. Silahkan raise hand bagi yang ingin dikomentari. Oke, sudah ada volunteer Thomas di sini. Silakan Thomas. Dela, ini silakan stop share. Halo Bu, Ya. mau Bu, bukan volunteer soal Bu, tadi mau memberikan masukan kepada soal Oh, mau yang memberikan gini. masukan. Iya Bu. Oke, baik. Boleh. Berarti boleh di-share kembali Dela tadi untuk soalnya Gina. Oke, baik. Silakan Thomas. Baik Bu, jadi menurut Thomas Bu, pada langkah yang pertama, kedua, dan ketiga itu untuk memodelkannya itu jangan langsung menggunakan variabel Bu. Mungkin bisa menggunakan gambar dari soklinnya apa gambar barang-barangnya itu Bu yang ada di paket A, B, C. Karena sesuai dengan prinsip pemecahan PMR itu kan ada iceberg ya Bu. Ada bagian model off-nya itu sebelum masuk ke pengetahuannya untuk yang rumus-rumusnya itu Bu. Jadi mungkin Oke. bisa ditambahkan gambarnya. Ya, Ya, betul sekali. Thomas sekaligus mengingatkan kita ya bahwa sebaiknya dari soal yang dikembangkan itu memungkinkan diselesaikan dengan berbagai penyelesaian dan juga memungkinkan siswa untuk melakukan pemodelan-pemodelan sesuai dengan level atau kemampuan mereka ya. Ada yang hanya bisa menyelesaikan menggunakan gambar atau menggunakan tabel atau mungkin ada yang langsung bisa abstraksi menggunakan persamaan linear dua atau tiga variabel begitu ya. Kalau bisa kita beri kesempatan siswa untuk bereksplorasi dan menyelesaikan dengan berbagai cara. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu kita ingat. Oke, terima kasih Thomas atas sarannya. Kayaknya cukup ya yang untuk Gina ini. Sekarang kita kayaknya satu lagi deh, satu lagi volunteer. Bebas aja dari mana aja. Enja. Oke, silakan Enja. Ibu, sebelumnya ini kan yang Enja kirim di Drive itu kan dalam bentuk kayak rancangan soal Enja, tapi Enja juga buat LKPD-nya itu baiknya dipaparin yang di Drive atau LKPD aja. KPD-nya aja. Kita tujuannya mau ke situ. Oke, silakan. Oke, jadi untuk Enja sendiri kemarin tuh dapatnya yang bilangan. Jadi untuk di bilangan ini Enja tuh ngambilnya pola bilangan untuk materinya. Jadi untuk di kelas 8. Kemudian di LKPD-nya ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga petunjuk penggunaan LKPD-nya.
langsung ke permasalahannya. Jadi sebenarnya di sini Enja tuh terinspirasi dari salah satu artikel yang Enja temuin di Google Scholar. Dia tuh membahas pembuatan soal, bukan pembuatan soal sih, kayak menguji penalaran matematis terhadap soal pen- soal tentang materi pola bilangan juga. Jadi Enja tuh terinspirasi dari situ. Nah, untuk konteksnya itu sama kayak yang artikel yang dia temuin tuh ngambilnya Masjid Raya Cengho. Jadi untuk apa sih, untuk informasi realnya yang dari konteks permasalahan yang dia itu adalah bahwa eh, di Masjid Raya ini punya menara pagoda setinggi 17 meter, di mana tinggi 17 meter ini adalah tinggi sebenarnya. Bisa mungkin teman-teman cek di Google sendiri untuk tingginya itu. Kemudian di menara ini tuh ada 5 lantai, yang mana siswa itu bisa ngelihat langsung dari gambar yang Enja kasih di KPD ini bahwa menara ini tuh ada beneran 5 lantai gitu. Dimana jarak antara lantainya itu semakin mengecil ke atas itu mengikuti pola tertentu. Dan juga diketahui bahwa jarak antara dan lantai 5 tuh yang di atasnya ini dan atap itu adalah 3 meter. Kemudian di sini Angel tuh merancang aktivitas gitu, ada 4, di mana untuk aktivitas pertama itu siswa itu kayak mengeksplorasi gitu informasi yang Angel kasih di awal, kayak berapa sih tinggi total tinggi menara, terus ada berapa lantai pada menara tersebut, kemudian apa yang siswa itu ketahui tentang jarak antar lantainya, dan berapa jarak yang diketahui yaitu lantai 5 ke atap. Jadi untuk berikutnya itu aktivitas yang kedua itu adalah bernalar dan juga mencoba. Jadi di sini siswa itu eh, kayak Angel tuh pengennya siswa itu mencari jarak yang semakin mengecil ke atas itu antara lantainya itu ada berapa sih selisih jarak antar lantai itu. Nah, di mana untuk yang pertanyaan A itu strategi apa yang bisa kamu gunakan untuk menemukan selisih yang tepat. Jadi siswa itu bisa mencoba beberapa cara gitu. Apakah misalnya antara lantai 1 dengan 2 itu kan belum diketahui itu Bu, apa jaraknya berapa. Jadi kan lantai 5 dulu nih, 3 meter. Oh, kalau lantai 5 ke atap itu 3 meter, misalnya lantai empatnya dari lantai 5 ke lantai 4 tuh berapa ya? Misalnya dikurangin -1 misalnya, dikurangi 1 meter gitu. Berarti kan hasilnya nanti eh, di, di lantai 4 ke lantai 5 itu jaraknya 3,1. Begitupun ke ja- sampai akhir nanti di lantai 1, jarak antara lantai 1 dengan lantai 2 itu misalnya 3, berapa kalau itu ya, 3,4 nggak salah. Nanti ditotalin tuh antara lantai 1 sampai dengan atap tadi jaraknya 17 meter nggak sesuai tinggi yang dikasih informasikan di awal. Kalau bukan berarti kalau menggunakan pola yang siswa itu dikurangi 0,1 meter tadi, oh bukan, berarti mereka coba lagi pakai misalnya dikurangi jaraknya itu 0,2 meter gitu. Nanti kalau ketemu berarti 0,2 meter itu adalah selisih jarak antar tiap lantai. Nah, nanti kalau misalnya kan mereka coba-coba nih Bu, di aktivitas kedua yang udah dapat, berarti mereka itu saat mencoba-coba bahwa jarak antara lantai 1 dan 2 itu berapa meter, jarak antara lantai 2 ke 3 itu berapa meter, terus mereka tuliskan di tabel yang Enja paparkan, tuliskan di aktivitas ketiga. Kemudian di aktivitas ketiga selain siswa itu menuliskan hasil mereka coret-coret tadi di tabel, kemudian siswa menjawab beberapa pertanyaan yang Enya kasih di sini, bahwa apa sih suku pertama atau A dari barisan ini. Kemudian ditanya lagi berapa beda antara setiap jarak lantainya dari lantai 1, 2 ini ke lantai 2 ke 3 itu berapa jaraknya. Nah, kemudian siswa itu disuruh berpikir gitu, apa sih untuk menjelaskan apa hubungan antara posisi lantai dengan jaraknya. Kemudian untuk aktivitas terakhir nanti dari mereka mencoba-coba, mereka tahu gitu apa suku pertamanya segala macamnya itu, Angel tuh maunya mereka tuh langsung apa ya, kayak terarah untuk membuat rumusan untuk menghitung jarak lantai ke N gitu.
Makanya di sini Angel tulisnya berdasarkan pola yang kamu temukan, tuliskan rumus umum untuk menghitung jarak lantai ke N, di mana disimbolkan dengan UN. Kemudian mereka menjelaskan bagaimana mereka menemukan penemuan rumus mereka itu. Kemudian kalau mereka sudah menemukan eh, rumus umum dari menghitung jarak lantai ke N itu, mereka ngevalidasi nih. Pertama, apakah benar rumus yang mereka dapetin itu benar atau enggak, dengan cara mereka mensubstitusikan misalnya N sama dengan 1. Apakah hasilnya sesuai dengan jarak lantai 1 kedua, dari mereka nih ngelihatnya dari tabel tadi, mereka sudah tulis dulu. Kemudian mereka coba lagi substitusikan misalnya untuk N sama dengan 5. Apakah hasilnya sama dengan 3 meter? Karena jarak dari lantai 5 ke atap tadi 3 meter. Kemudian mereka jumlahin nih U1 sampai U5-nya itu apakah hasilnya 17 meter sesuai dengan informasi yang di awal dikasih itu, Bu. Oke, habis ini Enja. Ya, ini silakan teman-teman yang lain dulu dipersilakan apakah ada saran ataupun komentar. Puza, silakan. Oke, Enja, boleh ke aktivitas 3 nggak ya? Yang ada tabel tadi. Nah, kebetulan juga waktu materi proyek UTS juga sama kita tentang pola juga waktu itu saya. Kalau menurut Puza sendiri, kan kita belum mengenal nih istilah U untuk istilah suku di dalam pola bilangan ini. Dan kita juga masih apa ya, masih membuat jarak, dan tiap-tiap jarak ini kan masih dalam bentuk tabel. Belum tahu kalau misalnya ini bisa menjadi sebuah barisan. Nah, kalau menurut Puza itu mungkin sebaiknya untuk yang tabel apa yang kolom pola ke N itu ditiadakan dulu. Tetap minta mereka isi yang jarak ke lantai berikutnya. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya itu diupayakan supaya bisa menggiring ke mereka. Oh, kalau misalnya ini disusun bisa jadi sebuah barisan. Nah, nanti bisa juga ajak ke mereka kalau barisan ini eh, berbentuk pola loh, dan apa ya, dan yang barisan yang pertama itu bilangan yang pertama yang mana jarak dari lantai ke satu ke dua ini bisa kita sebutkan sebagai suku pertama. Tapi sebelum suku pertama tuh mungkin bisa juga minta mereka tuh tahu kalau misalnya untuk tiap-tiap bilangan di barisan itu disebut sebagai suku. Intinya kita sebaiknya jangan sebut dulu untuk yang eh, istilah suku dan juga yang apa yang U1 U2 ini, tapi coba minta mereka tuh bisa nyusun jarak-jarak tadi jadi sebuah barisan. Jadi tahu kalau konsepnya ini barisan, ini pola bilangan karena berbentuk pola seperti itu. Mungkin itu aja, Enja. Oke, terima kasih Puza. Boleh juga masukannya supaya eh, apa istilah itu kita giring bertahap ya. Dan kalau bisa mereka menyadari dulu itu termasuk suku gitu namanya ya. Seperti ini maksudnya si Puza. Ada lagi yang lain? Putri Aulia, silakan. Eh, Tolong Enca ke permasalahan yang sama yang ada gambarnya itu. Nah, iya, ke soalnya itu. Ini kan udah kamu kasih tahu ya, maksudnya yang sedikit menara pagoda setinggi 17 meter yang menggunakan sampai 5 lantai. Itu kan udah kamu kasih tahu tuh dengan jelas di situ. Jadi kayak mereka nggak ngitung lantai lagi dari fotonya karena udah kamu kasih tahu. Terus sebentar. Ya, kan aku lihat mungkin beda ya di LKPD yang dikumpul di G-Drive tuh. Ada soal satu di LKP yang kamu kumpul tuh ada berapa lantai pada menara tersebut. Kamu udah ngasih tahu di soal itu, tapi ditanyakan kembali apakah di LKPD kamu tulis lagi di sini. Nah, iya. Izin jawab Putri Aulia. Sebenarnya kan dari aktivitas 1 kan di sini aku juga nulisin eksplorasi informasi. Jadi di sini tuh aku tuh
cuma ingin memastikan bahwa siswa itu bisa membaca informasi yang aku berikan gitu. Misal, ya, emang kayak berapa total tinggi menara itu juga sudah aku sebutkan di awal gitu. Cuma aku ya pengen aja gitu menggiring mereka untuk eh, apa ya kayak ya mereka tuh mengidentifikasi lagi informasi penting apa yang aku kasih di sebelumnya gitu. Tuh. Ya, mungkin tapi yang banyak lantainya itu tapi di foto kan udah ada banyak lantainya. Mungkin bisa di skip langsung diomong dia jarak antar lantainya kayak gitu. Biar lebih misterius sedikit kayak gitu soalnya itu permasalahannya. Karena kalau udah kau jelasin di situ, jadi kayak gambarnya tuh hampir cak soal pempek kita kemarin tuh nah. Kayak itu nah, ya kan kayak gitu. Jadi iya kan udah jelas sih dengan sangat jelas soal Batu Masjid Raja benar-benar kayak itu Oke. betul. Iya, bisa juga ya kita manfaatkan informasi yang ada pada gambar ya, supaya tidak se-eksplisit itu yang ada dalam teks. Boleh juga. Nah, tapi saya mau tanya ya, Enja ya. Di sini dikatakan tinggi menaranya itu 17 meter. 17 meter itu dari mana ke mana ya? Ini kan ada 5 lantai. 5 lantai itu kan kalau saya coret di sini, yang mana 5 lantainya ini? Ini sepertinya satu lantai sendiri. Yang ini juga dua, tiga, empat, lima, ya nggak? Enam. Yang mana nih? Kalau 5 lantainya itu maksudnya yang sampai segini aja, ini tuh bukan tinggi menara pagodanya. Kalau menurut saya tinggi menara pagodanya itu ya kita ukur dari di mana dia berpijak di tanah sampai ke puncaknya. Puncaknya ini pun walaupun dia tidak ada lantai khusus, mungkin di sini hanya sekedar apanya ya, kayak kubahnya gitu atau apanya gitu di atasnya ini. Ini juga diukur sebagai tinggi menaranya loh. Biasanya kan begitu kalau kita ngukur tinggi sebuah bangunan. Nah, ini mungkin dieksplisitkan lagi ini maksudnya Enja yang 17 meter itu yang mana? Karena kalau dari narasi yang dibuat ini tampaknya eh 5 lantainya itu kalau kita jumlah-jumlahkan semua tinggi dari masing-masing dari 5 lantai itu totalnya 17. Ya nggak? Nah, ini kayaknya perlu kita ini ceritakan lagi nih, yang mana nih yang 17? Oke, Bu. Jadi kayak lebih diperjelas aja, Bu, ya. 17 meter tuh dari mana ke mana gitu, Bu, ya. Iya, betul. Atau kalau tidak, kalau tinggi aslinya memang itu 17 meter, ini kita bilang ada berapa lantai ini? Aslinya emang 5 lantai atau berapa ini? Kayaknya Iya, 6 deh. Ini lantai dasar yang paling bawah ini udah dihitung belum? 5 itu yang mana aja, Enja? kalau yang Angelia di Google tuh 5 lantai, Bu, dia nulisnya. Mungkin dari yang hijau merah ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Iya, dari yang ada garis hijau merah ini. Mungkin yang ada pintunya itu nggak dihitung gitu, Bu, mungkin. Karena yang Angel temuin di Google itu 5 lantai gitu. Oke. Ini ya kita perlu validasi lagi ya, yang 17 meter itu aslinya yang mana gitu. Apakah dari dasar sampai ke kubahnya itu, atau cuman yang dari warna merah hijau itu sampai ke puncak yang lantai kelimanya yang Enja maksud tadi. Berarti tidak termasuk sampai ke kubahnya. Nah, itu silakan divalidasi lagi jika memang itu yang dimaksud 17 meter itu yang itu. Informasinya sebaiknya bukan tinggi menara pagodanya. Karena kalau tinggi menara pagodanya itu ya dari tanah tempat dia berdiri itu sampai ke kubah yang di atasnya. Oke, Kak, kalau yang lain juga tadi sudah sepakat juga Ibu dengan komentar teman-teman yang lain dan sudah cukup bagus. Yang Enja kembangkan ini mudah-mudahan nanti dari revisi hari ini bisa dimanfaatkan ya saran-saran dari teman-teman yang lain ini sehingga menjadi lebih baik lagi LKPD-nya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama.
Ya, Ibu rasa cukup ya 3 contoh ini. Saya yakin kalian juga sudah punya bekal tentang bagaimana untuk mengembangkan soal dan juga LKPD yang baik yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik dari PMRI atau RME. Tapi mungkin memang untuk mengembangkan sebuah permasalahan yang kaya pembelajaran dan memunculkan semua prinsip dan karakteristik itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikembangkan. Kadang dalam menyusun skripsi selama 6 bulan pun itu masih kurang bagus juga hasilnya, bisa aja terjadi. Ini sejauh ini kalian dalam waktu 1 minggu ini bisa menyusun eh, suatu pembelajaran yang menurut Ibu ini sudah cukup baik ya, akan lebih baik lagi nanti kalau kita revisi-revisi lagi. Ini udah luar biasa, pencapaian yang luar biasa untuk kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kalian dan mudah-mudahan juga kalau saran Ibu itu lebih banyak melihat-lihat soal-soal PMRI yang lain, dilihat polanya, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Semakin kita punya sense, oh ini soal yang bagus tuh seperti ini loh gitu. Kalau yang soal yang seperti ini tuh kayaknya standar-standar aja yang ada dalam buku buku teks soal-soal biasa gitu. Atau kadang dalam buku pelajaran siswa itu ada soal yang rutin gitu ya, terus ada lagi di bagian soal HOTS. Nah, itu biasanya soal HOTS itu yang agak unik ya. Ini bentuk soalnya, kemudian masalahnya bagaimana, termasuk strategi penyelesaiannya. Nah, kalian kalau bisa dirancang soal-soalnya ini menyerupai soal HOTS-nya itu gitu. Atau kalau yang apa namanya yang ikut jadi pengembang tim soal KLM. Nah, KLM itu kan juga mengacu ke PISA. Kita bisa juga mengacu ke PISA itu soal-soalnya. Oke, ini kalau memang itu sesuatu yang kalian kembangkan dan ide dari awal, ya bagus Ibu acungi jempol untuk originalitasnya. Mudah-mudahan setelah ini yang kalian kembangkan ini menjadi lebih baik lagi. Untuk minggu berikutnya, 1 minggu ini silakan masih merevisi soal yang ada ya. Nanti kita tinggal tambah di folder pertemuan 11 untuk upload revisi soalnya. Setelah itu, boleh kalian lanjut kalau soalnya sudah bagus, dalam 1 minggu ini bisa juga langsung bergerak ke LKPD-nya. Dan juga untuk modul ajarnya atau RPP-nya itu ya. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita cek lagi kesesuaian antara modul ajar dan juga LKPD-nya. Kemudian kalau menurut kalian udah oke, itu bisa digunakan nanti untuk proyek UAS-nya membuat video pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kalian rancang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu Hidayah izin bertanya, Ibu. Hidayah bisa lebih keras lagi suaranya? Hidayah izin bertanya, Ibu. Ini sudah keras belum? Silakan. Oke, bisa didengar sekarang? Untuk LKPD-nya itu apakah prinsip PMRI-nya juga diterapin di situ, Bu? Oke. Prinsip dan karakteristik PMR-nya mestinya muncul ya dalam LKPD ataupun kalau untuk seperti guided reinvention, bentuk pembimbingannya itu mungkin nggak secara eksplisit bisa dituliskan, tapi dalam proses-proses itu terlihat ada sebuah pembimbingan gitu ya. Nanti kalian bisa berargumen juga, oh ini prinsip dan karakteristik yang ini loh yang saya munculkan pada saat melakukan ini gitu. Bisa juga begitu. Nah, dan bisa mengcombine dengan sebuah model pembelajaran yang lain. Kalau saya lihat tadi, eh Enja atau bukan tadi ya, yang ini udah ada level-levelnya, misalnya memahami informasi, kemudian ini tahap berikutnya apa, itu apakah itu mengikuti sintaks? Nah, kalau kata Enja tadi muncul ada kata-kata sintaks ya. Nah, sintaksnya itu kan jelas kalau PMRI itu nggak punya sintaks. Yang penting muncul ada prinsip dan karakteristik itu. Yang punya sintaks itu adalah sebuah model pembelajaran. Nah, kalau kalian mau mengcombine PMRI ini dengan model pembelajaran tertentu, boleh banget. Jadi sehingga muncul urutannya itu bukan mengikuti urutan dari PMRI ya, karena prinsip dan karakteristik itu sekali lagi bebas muncul di bagian apa, tapi untuk urutan pembelajarannya itu mengikuti sintaks dari model pembelajaran yang kalian pilih. Cukup jelas suara? Jelas, Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Putri mau bertanya, Bu. Silakan Putri.
Kan yang Putri buat di LKPD itu bukan eh, bukan 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 permasalahan kayak yang teman-teman tadi. Tapi yang Putri buat itu siswa itu diminta untuk mengumpulkan data, terus nanti karena Putri ambilnya tuh dapatnya kelompok data, jadi Putri ambil tuh median, materi median. Nah, di LKPD Putri itu Putri buat mereka tuh siswanya itu mengumpulkan data, terus nanti diarahkan terus sampai mereka menemukan median dari data tersebut. Itu termasuk juga atau tidak, Bu? Oh iya, justru bagus itu karena ada aktivitas yang dilakukan siswa seperti mendata tadi. Itu malah ada aktivitas yang dia lakukan dulu, starting point-nya dimulai dengan melakukan sesuatu. Itu bagus, Putri. Muncul berarti ini prinsip aktivitasnya. Dan real juga karena data yang diperoleh jadinya data yang betul-betul mewakili dari subjek yang diambil itu teman-teman mereka sekelas ya. Oke, bagus. Nanti Ibu nggak sabar mau lihatnya ya. Dan segera selesai untuk LKPD-nya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu mau tanya. Ah, Silakan Zakia. jadi LKPD saya itu mirip seperti Putri, kayak saya kontennya itu geometri. Jadi ngambilnya itu tentang Rubik. Nah, permasalahan sendirinya itu kan kayak cuman menghitung volume hingga mendapatkan rumus volumenya itu, Bu. Jadi nggak terlalu kelihatan permasalahan kayak yang LKPD Putri Azahra tadi dan yang presentasi tadi. Jadi itu harus ditambahin masalah sehari-harinya gitu, Bu. Enggak juga. Jadi yang menjadi starting point itu ya kita tergantung tujuan pembelajarannya apa. Kalau tujuan pembelajarannya itu untuk menemukan apa namanya suatu konsep tertentu, tentu beda dengan kalau tujuannya itu mampu menyelesaikan permasalahan. Nah, tergantung dengan tujuan pembelajaran yang kita susun, yang ingin kita capai. Tujuan dalam pembelajaran saat itu mau memahami konsep atau mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan konsep. Nah, kalau mampu menyelesaikan permasalahan tentu beda lagi ya ini apa namanya urutan pembelajarannya yang kita rancang. Kalau tujuan saya untuk menemukan konsep, apa sudah benar begitu, Bu? Boleh, boleh, karena dalam pembelajaran itu kan tidak hanya mampu menyelesaikan masalah, memahami konsep, menemukan konsep itu juga termasuk sesuatu yang perlu dicapai. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, Putri mau nanya, Bu. Silakan. Soal Putri tadi kan sama kayak Putra juga tadi, sama kayak itu juga tadi. Yang tentang data dan materinya juga sama, median, modus, sama min. Tapi Putri pakai ini, Bu, apa, kalau biasanya pakai foto yang ditaktik ke nomor lagi, Putri pakai tabel yang ada di Badan Statistika itu, Bu, boleh tidak, Bu? Iya, boleh Putri. Jadi data yang kita ambil itu kalau kita mengukur apa mendata langsung berarti data yang kita peroleh seperti yang dilakukan Putri Akika tadi itu berarti data primer. Tapi kalau kita mengambil dari suatu sumber yang terpercaya seperti dari BPS atau dari media sosial yang terpercaya itu kita berarti menggunakan data sekunder. Boleh-boleh saja. Boleh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ibu izin Bu, Laila mau bertanya Bu. Silakan Ayla. Jadi untuk LKPD Laila itu yang berkaitan dengan aritmatika sosial Bu, di mana tujuan pembelajarannya itu adalah mengenai literasi finansial, untung rugi, harga jual, harga beli gitu Bu. Nah untuk permasalahannya itu nantinya siswa itu diminta untuk mewawancarai penjual di kantin. Jadi di permasalahan itu tidak ada gambar Bu. Nah, seperti Putka juga, jadi kayak wawancara dan datanya itu diperoleh dari hasil wawancara mereka. Nah, kemudian nanti peserta didiknya itu diarahin buat mengisi
informasi-informasi dari wawancara tersebut yang ada di runtutan pertanyaan di LKPD. Nah, kemudian nanti mereka diarahkan untuk menghitung apakah nantinya penjual itu mengalami kerugian atau keuntungan. Cuma nanti di akhirnya itu mereka tidak menemukan rumus, Ibu, tapi rumusnya itu udah ada tertampil di KPD-nya begitu, Bu. Kalau seperti itu bagaimana, Bu? Berarti ini sama kayak Putri Afika tadi ya, mencari data langsung atau data yang kita pilih data primer. Itu sekali lagi boleh gitu Laila. Jadi ini itu sesuatu yang mereka lakukan, ada aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Mereka juga mengeksplorasi yang ada di kantin. Nah, kalau untuk mencari untung rugi ya mungkin kebanyakan ya pasti untung ya. Kalau nggak untung nggak mungkin berjualan ya. Nah, itu juga boleh juga nanti bisa dikaitkan materi aritmatika sosial ini dengan materi-materi yang lain termasuk juga supaya siswanya itu melek literasi finansial itu ya. Nah, boleh juga. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini untuk perkuliahan kita malam ini. Silahkan kalau masih ada pertanyaan yang lain bisa japri saya atau bisa posting di grup ya. Mudah-mudahan bisa saya kasih masukan. Dan ini juga jadi bekal untuk kalian. Syukur-syukur nanti bisa jadi skripsi. Nah, skripsinya nanti nggak susah-susah lagi mengembangkan karena sudah ada modalnya. Nah, tinggal ditambah lagi misalnya butuh untuk 2 kali pembelajaran, bisa dikembangkan lagi satu aktivitas lagi atau beberapa aktivitas lagi untuk hari berikutnya. Itu ya. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Mudah-mudahan dari masukan-masukan yang sudah diperoleh ini bisa merevisi soal ataupun LKPD yang sudah dan sedang kalian kembangkan lagi. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu. banyak, Bu. Ibu. Iya, Ibu Liv ya.